Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun kita berada. Kali ini kita akan belajar kebenaran, di mana banyak sekali berita-berita yang tidak benar atau hoax beredar, sehingga membingungkan umat Tuhan dimanapun kita berada. Kali ini kita akan membahas tentang chip vaksin corona dan 666, bilangan antikris itu. Sebenarnya dari zaman ke zaman selalu saja terjadi, di mana berita-berita tentang akhir zaman yang berhubungan dengan antikris selalu bermunculan, selalu diperbaharui dengan keadaan zaman saat itu. Beberapa dari kita tentu masih ingat di sekitar tahun 1970 sampai 1990-an. Di situ ada teknologi ketika itu sedang implementasi barcode. Nah, di situ ada satu khotbah hari itu, di mana barcode ini dicurigai sebagai alat dari sang antikris. Zaman itu, saya masih ingat hari itu saya masih baru kuliah, ada satu buku tebal. Barcode ini dideteksi mempunyai angka 666 di paling pinggir kiri, di pinggir kanan, kemudian di tengahnya itu yang diwarnai merah itu. Itu sama dengan angka 6 katanya. Ini masalah ini, katanya. Padahal barcode ini itu tidak hanya satu macam, berbagai macam ada barcode. Hari ini kita menggunakan barcode yang namanya QR code. QR code ini bahkan dipakai di gereja hari ini. Coba hari itu dianggap sebagai alat antikris. Kan sudah terbukti bahwa ini tidak benar. Ada banyak selalu kejadian seperti ini. Ada berita-berita, khotbah-khotbah yang sering sekali diangkat hanya demi membuat rame dunia saja. Mencari sensasi. Tapi berapa lama kemudian akan terbukti bahwa ini tidak benar. Bahwa yang dikhotbahkan itu tidak benar. Ya. Nah, demikian juga dengan kartu kredit dan kartu debit. Di situ dikatakan magnetic stripe-nya itu mengandung angka 666. Tapi lagi-lagi ini satu permainan saja. Tidak terbukti sampai hari ini. Bahkan semua umat Tuhan hari ini punya kartu ATM. Karena itu sudah biasa dipakai. Kartu debit, kartu kredit, semua sudah mendunia. Bahkan kartu kredit debit hari ini dipasangin chip yang namanya smart card. Ada chipnya di sana. Jadi chip ini berfungsi sebagai penyimpan data si pemakainya. Dalam satu rumah sakit ada kartu pasien, di situ ada chipnya. Jadi kalau sang pasien datang memberikan kartu itu, dimasukkan ke komputer sudah bisa diketahui sejarahnya, dulu sakit apa dan sebagainya. Data-datanya tersimpan lengkap di chip itu. Dan itu sudah biasa, banyak Bapak Ibu yang tidak mengetahui bahwa kartu yang kita pegang itu ada chipnya. Sebagian besar. Dan chip sebenarnya sudah ada sejak dahulu, bukan hari ini saja. Ada banyak orang yang tidak mengerti teknologi elektronik sama sekali. Tetapi berani bicara soal chip. Chip katanya alat antikris lagi. Padahal tidak mengerti apa itu chip. Di tahun 80-an, saya masih ingat bahwa ketika itu saya masih mahasiswa di Universitas Indonesia, Elektro. Itu saya solder sendiri tuh chip. Rangkaian elektronik, transistor, chip, CPU. Dulu belum ada alat-alat canggih seperti ini, komputer, personal komputer juga belum lahir.
itu kita membuat sendiri motherboard, chip kita solder. Chip itu adalah rangkaian elektronik. Sebagian Bapak Ibu ada yang belum mengerti bahwa dahulu, zaman dahulu, elektronik itu terdiri dari tabung-tabung besar begitu. Jadi dahulu komputer itu bukan komputer, sebenarnya kalkulator. Zaman dahulu kalkulator itu sebesar gedung ini. Cuma bisa tambah kurang kali bagi. Itu besar sekali. Tapi dengan berjalannya waktu ditemukan transistor. Sehingga mengecil bentuknya. Komputer mengecil. Dengan berjalannya waktu lagi ditemukan bahwa transistor-transistor itu jutaan transistor bisa dijadikan rangkaian yang kecil sekali, super kecil. Namanya IC, Integrated Circuit. Inilah yang disebut dengan chip. Jadi chip itu sebenarnya cuma rangkaian elektronik biasa saja. Cuma bentuknya kecil. Ini cuma beda ukuran, sebenarnya rangkaian elektronik. Di rumah kita, itu semuanya ada. AC ada, chipnya nggak ada. Televisi ada. Semua alat elektronik ada chip di dalamnya. Bahkan kantong kita ada chipnya. Itu tadi, smart card, kartu kredit, kartu macam-macam, kartu debit dan sebagainya. Jadi, saudara, kita harus belajar yang benar. Jangan asal bicara. Zaman ini zaman YouTube sih. Banyak YouTuber yang cuma mau mencari klik, cuma mau mencari biar rame YouTube-nya. Tapi mengabaikan kebenaran. Yang disampaikan searching di internet, dapat artikel dikotbahkan. Waduh, saya sudah lihat itu. 666 khotbahnya ternyata dari internet. Dia tidak mengerti apa-apa. Nanti larinya ke vaksin corona segala. Wah, corona ini sebenarnya konspirasi Pak dari si jahat. Nanti ini permulaan dari pemerintahan yang baru. Pemerintahan dunia baru katanya. Nanti antikris akan memerintah seluruh dunia. Buktinya seluruh dunia sekarang dikendalikan. Katanya begitu. Buktinya lagi semua orang sedang di-scan jidatnya. Hati-hati Pak, next-nya itu ditanam chip di jidatnya. Sekarang latihan dulu di-scan jidatnya katanya. Waduh, ini benar-benar loh. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Gak ngerti tapi ngomong. Ini, banyak orang zaman sekarang tidak mengerti tapi berani bicara. Karena rupanya dia YouTuber. Hanya cari sensasi. Faktanya hari ini, kita lihat fakta saja. Seluruh produk sudah ada chipnya. Sudah ada barcode-nya. Bahkan transaksi yang dahulu dikatakan antikris akan menghilangkan uang tunai. Cashless society. Hari ini, siapa sih yang gak pernah beli di internet? Lewat cashless. Kita bayarnya cuma ngetik, sudah bayar. Tidak pakai uang tunai. Dan semakin hari, cashless akan semakin banyak dipakai. Nah, coba umat Tuhan semuanya pakai cashless hari ini. Apalagi anak muda. Anak muda sudah biasa pakai gadget. Sehingga semuanya uang tunai sudah menghilang. Perlahan-lahan menghilang. Apakah itu berarti antikris? Tidak ada hubungan, saudara. Kita itu harus bertobat. Jangan asal ngomong. Ngomong itu harus pakai bukti, harus pakai Alkitab. Jangan baca di internet lalu dikhotbahkan. Ini menyesatkan banyak orang. Lagi pula kita malu loh kalau ngomong sesuatu yang tidak sesuai kebenaran. Apalagi tidak tahu apa-apa tentang chip, tapi ngomong tentang chip. Ini aneh loh, saudara. Ya, jadi kalau hari ini kita pakai chip, pakai barcode, pakai uang non tunai, bukan berarti antikris, tidak ada hubungan dengan antikris. Coba nanti kita lihat ya. Dahulu di beberapa tahun yang lalu, itu di televisi muncul yang namanya microchip sudah mulai diimplan, ditanam ke manusia. Di TV swasta nasional. Nah, kalau kita lihat
TV ini, lalu orang-orang yang oportunis akan memakai informasi ini. Wah, microchip, ini antikris. Katanya ini antikris. Waduh. Begitulah yang dilakukan dari zaman ke zaman. Kalau ada sesuatu yang bisa digoreng-goreng itu informasinya, dipakai. Ini contohnya. Microchip implant. Chip itu makin mengecil sehingga sebesar beras. Jadi alat pembayaran di masa depan sebesar beras. Saya mau beritahukan bahwa tidak hanya sebesar beras. Sebentar lagi pun sudah tidak kelihatan chip itu. Karena akan mengecil sekali. Dan tidak perlu diimplan, disuntikkan. Karena saking kecilnya, itu cuma nempel di kulit juga bisa. Ini teknologi kan teknologi sekarang, sebentar lagi sudah expired juga. Tidak berlaku. Nah ini yang menjadi masalah nih. Ketika televisi membuat gambar-gambar seperti ini, padahal ini berita biasa saja. Lalu ada orang yang tidak mengerti, ketika rentetan gambar ini disampaikan, lalu ada running text di bawahnya itu. Akan digelar pada 28 sampai 30 Juli. Lalu diberitakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, nah segera kan antikris segera datang tanggal 28 sampai 30 Juli. Padahal ini running text ini cerita tentang pameran buku. Orang yang tidak mengerti, loh chipnya akan segera di Indonesia ini. Waduh, bagaimana ini? Nah ini loh, orang-orang yang tidak jujur itu begitu. Memanfaatkan ketidaktahuan orang dan membuat sensasi-sensasi seperti ini. Ini pada kesempatan ini kita akan belajar yang benar tuh bagaimana sih. Bagi pembicara-pembicara yang tidak mengerti belajar juga. Jangan asal ngomong, nanti kita dihakimi loh di hadapan Tuhan. Mulut kita itu dipakai jangan untuk menyebarkan hoax, tapi menyebarkan kebenaran. Ya, amin semua ya. Oke, jadi ada banyak sekali gambar-gambar di internet yang diedit. Misalnya, coba di dahinya dikasih tulisan 666, maksudnya apa? Ditato apa bagaimana? Ya, tapi memang manusia itu mudah lupa. Dulu, barcode dan sebagainya tidak terbukti. Chip sekarang kita pakai. Sekarang kita syuting ini pakai chip juga ini semuanya. Semua pakai chip, bahkan kita semua sekarang kemana-mana membawa chip itu. Yaitu handphone kita. Itu chip dalamnya. Ya. Nah, handphone ini kalau kita mengerti sebenarnya kemanapun kita pergi bisa diketahui. Terekam di dalam data-data handphone kita. Jadi kita bisa diketahui minggu lalu kemana, hari ini kemana saja, jam berapa. Itu bisa diketahui karena kita membawa handphone. Tidak perlu chip yang disuntikkan. Chipnya dibawa-bawa sendiri sama kita. Nanti kalau chip mengecil, sudah nggak perlu suntik juga. Ditempel saja sudah cukup. Dan itu tetap tidak ada hubungan dengan antikris. Perhatikan baik-baik. Ada sesuatu yang bahaya tentang antikris. Ini kita harus tahu dengan tepat. Bukan chipnya yang bahaya. Nanti kita akan bahas ya. Teknologi RFID. Ini diimplementasikan dengan microchip. Teknologi ini sebenarnya bukan teknologi yang baru. Ini teknologi kuno. Ya. Sebuah teknologi yang memancarkan gelombang radio yang memerlukan baterai. Nah, umumnya digunakan pada binatang. Misalnya begini, di suatu margasatwa, taman perlindungan buat binatang, binatang itu dilepas, tetapi disuntik chip. Supaya apa? Supaya bisa dimonitor di komputer, apakah masih hidup dan letaknya di mana. Bisa dimonitor. Aplikasinya adalah ke binatang. Ya, jangan salah, ini sudah lama ditemukan. RFID hari ini dipakai di toko-toko. Kalau kita di tol membayar itu pakai RFID juga. Inventory yang ada di gudang kita pakai RFID kalau yang canggih. Sehingga dilakukan
physical count atau stock take dengan otomatis dan sebagainya. Kontrolnya lebih bagus. Dengan teknologi ini maka kecil sekali, ya, kecil sekali. Jadi, tapi itu adalah chip, suatu teknologi. Tidak ada hubungan dengan antikris. Ya, oke. Sekarang yang paling penting itu begini loh Bapak Ibu. Apa sih kata Alkitab? Nah ini lebih penting. Apa itu kata Alkitab? Ya. Apakah sebenarnya Alkitab berkata tentang chip? Apakah Alkitab berkata tentang virus corona? Apakah Alkitab berkata tentang tanda-tanda antikris itu? Kita perlu tahu dengan benar. Yang sedang ramai-ramainya dibicarakan ini adalah vaksin virus corona. Sebab ini sedang in. Jadi kalau membahas itu orang tertarik. Dan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang sangat tidak bertanggung jawab. Mereka mengarang-arang cerita yang menarik seolah-olah itu benar. Padahal itu hoax. Teori konspirasi. Ada banyak orang mengatakan hari ini, hati-hati kalau vaksin corona nanti diproduksi, jangan mau. Ini ada benar ada tidaknya, tapi apa maksudnya harus jelas. Dari pihak orang-orang yang suka menggunakan ini untuk dihubungkan dengan antikris, mereka mengarang cerita bahwa Bill Gates membuat vaksin corona, nanti semua seluruh dunia akan disuntik dengan vaksin itu, dan vaksin itu dikasih chip katanya. Ini orang-orang ini memang nggak kapok-kapoknya dari zaman ke zaman, turun-temurun. Kalau vaksin itu disuntik chip, terus gunanya apa? Apakah chip itu bisa mengatur manusia? Tidak bisa. Tidak ada rangkaian elektronik yang bisa mengendalikan manusia, tidak ada. Yang bisa hanya mendeteksi ada di mana. Kalau cuma mendeteksi ada di mana, tidak diperlukan chip. Komputer hari ini sudah bisa mendeteksi wajah manusia ada di mana. Artificial intelligence sudah lahir, kecerdasan buatan. Bisa mendeteksi, tidak diperlukan apapun. Bapak Ibu kalau tidak percaya, pakai Google. Bisa nggak mencari gambar di Google? Bisa. Nggak perlu chip. Ya. Jadi jangan ngomong chip-chip dihubungkan dengan antikris. Apalagi vaksin virus corona. Ada saja yang diplesetkan. Ada bekas menteri yang berkata, hati-hati jangan mau menerima begitu saja vaksin yang nanti ditawarkan. Harus dicari, harus dilihat dulu vaksin itu diambil dari strain mana, jenis virus yang mana. Apakah cocok jika diterapkan di Indonesia? Nah, harus dilihat dulu. Ini Ibu Menteri ini tentu saja benar, hati-hatilah maksudnya. Digoreng oleh orang-orang ini yang tidak bertanggung jawab ini. Katanya Ibu ini berkata bahwa nggak boleh itu ditanam chip nanti, antikris. Dirubah-rubah, saudara. Ada banyak orang tidak takut Tuhan. Berita dirubah-rubah demi mencari sensasi. Korbannya banyak. Ada banyak jemaat tidak mengerti. Banyak yang menghubungi kita. Pak benar ya Pak, sebentar lagi kalau vaksin itu nanti disisipin chip Pak. Waduh, tidak ada itu cerita itu. Ini dalam suasana sedang kita prihatin banyak korban, bisa-bisanya loh memanfaatkan berita-berita seperti ini. Kali ini saya mau ingatkan sekali lagi, bertobatlah Bapak Ibu. Siapapun Bapak Ibu yang membuat hoax, bertobatlah. Sebab hoax pertama kali terjadi di Eden. Ular si pembuat hoax. Keluar hoax dari mulut si ular atau si iblis. Bahwa kalau kamu makan buah itu kamu gak mati. Itu hoax. Yang benar itu adalah kalau kamu makan buah itu kamu mati. Hari ini juga sama, kalau penyebar hoax itu sama dengan si ular itu. Penyebar kepalsuan, berita palsu. Para pengkhotbah jangan berkhotbah sembarangan. Kalau nggak ngerti jangan khotbah.
Nggak ngerti chip ngomong tentang chip. Waduh, tidak menjadi berkat. Oke, kita akan bicara apa kata Alkitab. Ini yang lebih penting. Bapak Ibu siapkan pikiran, siapkan hati, harus fokus karena ini topik berat. Kita akan baca ayat-ayat Alkitab agak panjang dan harus dimengerti. Sesuai konteksnya tentu saja. Bapak Ibu persiapkan, fokus ya, ikuti saya. Kita akan bahas satu persatu. Kita buka Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini adalah pengakuan iman orang Israel. Pengakuan iman Yudaisme sampai hari ini, agama Yahudi. Ini disebut Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ini ditekankan karena ini adalah hukum yang terutama. Bahwa Tuhan itu, Tuhan kita itu Elohim kita. Ya. Ayat Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Perhatikan konteksnya baik-baik. Bahwa Tuhan kita cuma satu. Kasih dia dengan segenap hidup kita. Konteksnya itu ya, perhatikan baik-baik. Ayat ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Mari kita perhatikan Bapak Ibu. Mari kita perhatikan. Haruslah, ini perintah loh kalau berkata haruslah ini. Ayat ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ini para orang tua harus mengajar anaknya berulang-ulang. Ketika di rumah, ketika bepergian, ketika ada dimanapun. Artinya setiap saat mengingatkan. Apa yang diingatkan? Ingat konteksnya baik-baik. Ingat Allah kita itu, Tuhan kita itu Allah kita. Elohim kita itu cuma satu. Echad. Ingat kita harus menyembah dia dengan segenap apa yang ada pada kita. Kasihi dia. Ini konteksnya bukan? Ajar anakmu berulang-ulang supaya ingat itu. Nah, ayat ke-8 kita baca perlahan. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, ini dia. Haruslah juga engkau mengikatkannya. Apa yang diikat pada tanganmu dan juga lambang di dahimu. Apa itu yang diikat? Ingat Bapak Ibu, kita sedang membaca perikop ini. Bukan sedang melihat dunia dalam berita atau sedang melihat dunia masa depan. Ini tidak ada hubungan dengan chip yang dibicarakan ulangan ini. Coba perhatikan, supaya apa? Ayo kamu ikat itu sebagai tanda di tanganmu dan lambang di dahimu. Supaya kamu mengenakannya di dahimu dan di tanganmu. Apa artinya? Nah ini dia yang penting. Banyak orang kalau baca Alkitab itu harafiah, literal. Padahal Alkitab kita tidak selalu literal. Misalnya, ular bicara pada si Hawa. Apakah itu ular beneran? Ada orang tertentu yang berkata itu ular beneran, artinya itu harafiah. Padahal itu bukan ular, itu si iblis. Nah, hal-hal seperti inilah yang menyebabkan tafsir menjadi salah. Karena menganggap yang literal menjadi, yang harafiah menjadi
figuratif, yang figuratif menjadi harafiah, terbalik-balik. Kita harus mengerti, apa yang diikat di dahi dan di tangan itu apa? Apakah kertas? Apakah kitab suci? Apakah ayat-ayat? Penting banget gitu, ditempelin pakai lem di sini, sama di tangan. Nah, ini harus mengerti kita semua. Kalau kita baca teks ulangan tadi, itu jelas loh padahal. Bahwa kita itu harus selalu ingat, ajar anakmu berulang-ulang, ingat. Ingat itu tempel di dahimu sini, bukan kertas ditempel, bukan fisik. Ingat, ajaran itu tempel di dahi, ikat di dahi. Tempel di tangan, ikat di tanganmu, kerjakan maksudnya. Jadi bukan soal tempelan ayat-ayat. Ya. Jadi kalau kita lihat konteksnya apa? Di ayat 8, apa sih yang diikatkan di tangan dan di dahi itu? Nah, di ayat 9 ditambahkan lagi. Itu juga harus dituliskan pada tiang pintu rumah dan gerbang. Oh, di samping itu harus ditulis di tiang pintu rumah dan gerbang. Apa yang ditulis ya? Nah, ini dia. Kalau di pintu rumah, tentu pintu rumahnya pintu beneran. Gerbangnya juga gerbang beneran. Apa yang ditulis? Nah, kita harus mengerti apa yang ditulis, yang dimaksud. Ya. Sementara itu ayat 7-nya jelas tadi. Bahwa harus diajarkan ke anak-anak. Kita lagi ngomong itu terus tuh. Harus diajarkan. Apa yang diajarkan? Tadi itu Shema Yisrael. Bahwa kita tidak boleh punya Tuhan Allah yang lain. Allah kita, Allah Israel itu Echad. Ya, cuma itu. Yang itu Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub tentu saja. Jadi konteksnya apa nih? Konteksnya tentang penyembahan kepada Tuhan Allah. Jangan ke yang lain. Ayo ajar anakmu, tempelkan itu di dahimu. Kenakan pada pikiranmu. Kenakan pada tanganmu, lakukan. Ya, lakukan. Jadi jangan lari kemana-mana. Di kitab ulangan yang sama, pasal 6 ayat 13, coba kita baca lagi. Bapak Ibu harus fokus, ini banyak ayat soalnya. Untuk mengerti kebenaran tidak bisa satu ayat. Kita harus menangkap benar konteksnya. Ya, oke. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ini peringatan sekali lagi. Engkau harus takut Tuhan Allahmu loh ya. Hanya kepada Dia loh kau beribadah ya. Diulang-ulang terus nih dengan berbagai kalimat sejak tadi. Ayat 14. Janganlah kamu mengikuti Allah lain. Nah, diulang lagi bukan? Jangan loh ya. Allah kita cuma yang itu. Dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab bangsa-bangsa lain di sekeliling Israel itu mempunyai banyak sekali Allah. Mempunyai banyak sekali Elohim. Elohim itu sebutan umum. Untuk para dewa juga disebut Elohim. Nah, Elohimnya Israel adalah Elohim yang Echad itu. Yang itu. Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat yang ke-15. Sebab Tuhan Allahmu, Tuhan huruf besar Adonai, my master, your master. Allahmu, Elohimmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Supaya jangan bangkit murka Allah, murka Tuhan Allahmu terhadap engkau. Sehingga ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Ini ayat ini diulang-ulang terus. Kamu gak boleh punya Allah lain loh ya. Nanti Tuhan Allahmu itu cemburu. Nanti kamu binasa, musnah. Nanti kau dipunahkan oleh Tuhan dari muka bumi. Ingat konteksnya, masih itu kita bicara tentang itu. Ayat yang ke-25. Ingat baik-baik. Nanti dibaca di rumah,
secara teratur dari ayatnya secara urut. Kita lompat ke ayat 25 ya. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan. Melakukan. Rupanya yang ditempel di tangan itu figuratif. Artinya melakukan. Sebab pekerjaan itu dilakukan dengan tangan. Begitu maksudnya ya. Seperti yang diperintahkannya kepada kita. Jadi kalau baca Alkitab itu sebenarnya sudah jelas. Cuma banyak orang bacanya cuma satu ayat. Sehingga tidak menangkap maksud Tuhan. Tidak menangkap maksud yang ditulis dalam Alkitab itu. Sehingga meleset. Ya. Banyak orang sombong. Kalau mendengar kebenaran tidak mau. Saya cuma mau ingatkan Hosea 4 ayat 6. Biar kau dipilih Tuhan, umat pilihan. Kau binasa kalau tidak mengenal Allah. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Rupanya umat pilihan Tuhan yang milih Tuhan bisa binasa. Jangan bilang kalau Tuhan yang milih gak bisa binasa. Jangan berkata Tuhan memilih yang ini selamat, yang ini tidak. Tidak pernah ada itu di Alkitab. Kalau Tuhan memilih Israel sebagai umat pilihan, itu pun bisa binasa. Coba dibaca itu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal Allah? Karena engkau menolak pengenalan itu. Siapa yang menolak? Israel. Siapa yang menolak? Umat pilihan. Hari ini juga sama. Kalau umat pilihan seperti kita menolak belajar, binasa. Karena engkau menolak pengenalan itu, maka Tuhan menolak engkau. Jadi sebenarnya Tuhan tidak pernah menolak manusia. Manusialah yang lebih dahulu menolak Tuhan. Jadi sebenarnya kebenaran bisa dipelajari oleh siapa saja. Tapi ada sebagian orang menolak kebenaran. Tidak mau belajar. Merasa benar sendiri padahal gak baca Alkitab. Bacanya internet, lalu dikhotbahkan. Saya cuma bisa menghimbau, kita rugi kalau kita tidak mengenal kebenaran. Mari kita bertobat. Nah, oke, kita baca Ulangan 11 ayat 16. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Diulang lagi bukan dengan kalimat yang lain. Jangan loh, kamu jangan nyembah Allah yang lain loh ya. Ayat 17, diulang lagi. Jika demikian maka akan bangkitlah murka Allah terhadap kamu. Dan ia akan menutup langit. Perhatikan bahasa-bahasa yang dipakai oleh Alkitab. Menutup langit. Langit kan gak bisa ditutup, itu artinya marah besar. Ya. Sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Jadi Allah bisa marah. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tuhan marah kalau kau punya Allah lain. Ayat ke-18, ini penting lagi. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya loh, disuruh mengikat lagi nih. Sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Diulang-ulang lagi nih. Kamu gak boleh punya Allah lain loh ya. Allahmu cuma satu. Allah Israel, Echad, bukan Allah bangsa-bangsa lain. Ya, jangan salah. Ingat-ingat itu terus. Ulang-ulang itu terus. Ajari anakmu, tempel di dahimu. Tempel di tanganmu, lakukan. Ya, nanti diulang-ulang lagi kalau Bapak Ibu merasa belum menangkap maksudnya. Tapi ini sudah lengkap. Ya, jadi kalau kita lihat apa yang kita baca tadi, konteksnya apa di ayat 18? Di ayat 18 ini, apa yang dikaitkan kan sudah jelas, perkataanku. Yang mana? Kalau kita lihat konteksnya adalah soal penyembahan atau ibadah. Jangan kamu beribadah atau menyembah Allah lain. Itu ayat 16. Ini tidak bisa dibantah Bapak Ibu.
Kalau ada di antara kita yang tidak mau, berarti dia membantah Alkitab. Ini bukan saya loh, ini Alkitab. Orang yang menolak pengenalan akan Allah, menolak kebenaran, dia binasa. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan tidak membinasakan. Kecuali orang itu tidak mau bertobat. Ini ayat-ayat Alkitab loh, jangan diputar balikkan, jangan diplesetkan. Jangan demi YouTube-nya rame lalu buat-buat cerita yang enggak. Harus yang benar, apa adanya sampaikan. Kita itu dipakai Tuhan. Jangan dipakai mulut ini untuk kepentingan lain. Ya. Tapi jika hal ini diartikan secara harafiah, contohnya orang Israel mengartikan semua ini secara harafiah. Ya. Orang Israel mengenakan tali sembahyang. Dalam bahasa Ibrani disebut tefilin. Dalam bahasa Ibrani disebut tefilin. Dalam bahasa Indonesia disebut patam. Dalam bahasa Yunaninya pulakterion. Contohnya ada di Matius 23 ayat 5. Ya. Dan ada juga jenis tefilin yang dikenakan pada lengan sebelah kiri. Atau yang dipakai di dahi. Disebut tefilin shel rosh. Bahasa Ibraninya. Nah, Bapak Ibu tentu ingat, ini artinya ayat-ayat tadi ditangkap secara harafiah. Sebab orang Israel suka membaca secara apa adanya harafiah. Nanti bisa meleset. Kalau orang hanya membaca perjanjian lama, ia akan meleset. Orang harus membaca perjanjian lama dilanjutkan terus sampai akhirnya perjanjian baru. Ketemu dengan ajaran Tuhan Yesus dan para rasul. Kalau orang berhenti di perjanjian lama itu namanya Yudaisme, bukan Kristen. Kalau Kristen itu harus sampai ke Tuhan Yesus. Sampai ke akhir. Perjanjian baru. Karena inti kebenaran ada di perjanjian baru. Kita tidak heran kalau umat Israel mengartikannya secara harafiah. Kenapa? Karena belum sampai ke perjanjian baru. Yudaisme tidak menerima perjanjian baru. Yudaisme hanya memakai perjanjian lama. Sebagian besar diartikan secara literal, harafiah atau fisik. Ya. Nah, tali sembahyang inilah gambarnya seperti ini. Ada kotak hitam itu ditali di dahi. Dan ada yang ditali di tangan kirinya. Itu namanya tali sembahyang. Ya. Jadi orang-orang Yahudi kalau sembahyang, berdoa, mereka menempelkan di dahi dan di tangan sesuai dengan kitab ulangan tadi. Jadi kitab ulangan diartikan secara harafiah. Patam bahasa Indonesianya. Patam ini mempunyai 4 bagian Bapak Ibu. Bagian pertama berisi potongan dari tulisan dari kitab suci, Keluaran 13 ayat 1 sampai 10. Bagian kedua tulisan yang ada di Keluaran 13 ayat 11 sampai 16 dan seterusnya. Jadi rupanya patam ini berisi ayat-ayat Alkitab yang ditulis pada perkamen. Perkamen itu kulit binatang. Digulung-gulung, dilipat, dimasukkan ke dalam kotak itu, ditempel di dahi. Sesuai dengan perintah kitab ulangan. Nah, inilah yang dilakukan oleh umat Israel. Jadi mereka mengartikannya atau menafsir ayat ini secara harafiah atau literal. Kalau hanya literal atau harafiah berarti mengikuti perintah Tuhan sederhana, tinggal diikat saja. Di dahi dan di tangan. Hari ini banyak orang kalau mendengar kata di dahi dan di tangan, lalu pengertiannya, wah ini antikris nih. Wah ini chip. Begitu. Padahal tidak ada di Alkitab begitu. Di dahi dan di tangan ini bicara soal jangan punya Allah yang lain loh ya. Diulang-ulang terus loh ya. Ajaran ini
ajari anak-anakmu, ajari mereka pengakuan iman yang tadi. Beribadah itu cuma satu Allah, Elohim. Bukan Elohimnya bangsa-bangsa lain, tapi Elohimnya Israel. Nah, ini sudah jelas sampai di sini. Patam ini. Nah, makanya ada kasus ketika itu Tuhan Yesus mengkritik secara keras penggunaan patam ini di kalangan Farisi dan ahli-ahli Taurat. Matius 23 ayat 5. Tuhan Yesus sangat tidak setuju kepada kebiasaan membuat tali sembahyang atau patam tadi secara lebar, digede-gedein gitu biar orang tahu. Wah, ini rohani ini. Digede-gedein gitu biar orang menganggap ini orang suci ini. Nah, ini Tuhan Yesus sangat tidak setuju. Itu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, membuat tali sembahyang lebih besar dari yang biasanya. Supaya orang melihat, supaya dipandang orang. Inilah akibatnya kalau semua diartikan secara harafiah. Umat Tuhan di gereja tidak ada yang melakukan itu. Karena kita mengartikannya itu bukan harafiah. Ya, sebagian orang bahkan tidak membaca hal itu. Makanya meleset. Mereka pikir yang di tali di sini itu disuntikkan oleh chip. Ya. Nah, di ayat yang lain, di ayat berikutnya itu bahkan, itu disuruh menempel di pintu gerbang. Namanya mesusah. Itu juga ayat-ayat Alkitab itu ditempel di pintu masuk rumah. Pintu keluar rumah itu. Ya. Nah, jadi ini adalah salah satu cara menafsir Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini kita membahas tentang chip, vaksin corona, dan 666. Ini akan dibagi menjadi 2 sesi Bapak Ibu. Sesi pertama kita akan sampai perjanjian lama, nanti kita lanjutkan dengan sampai perjanjian baru. Sehingga pengertian kita tuntas. Tapi yang perlu saya ingatkan adalah banyak sekali hoax di internet sehubungan dengan chip, sehubungan dengan vaksin corona, sehubungan dengan konspirasi pemerintahan global. Ini banyak membuat jemaat Tuhan menjadi bingung. Padahal tidak ada itu. Kalau virus corona, semua orang sedang ada di rumah, ini tidak ada hubungan dengan antikris. Mengapa? Sebab kalau secara fisik kita tidak bisa ke gereja itu tidak masalah. Lagi pula ini kan sementara. Kalau hanya sementara tidak masalah. Mengapa? Sebab ibadah itu tidak harus di suatu gedung. Di rumah pun kita bisa ibadah. Ibadah itu kita bisa lakukan di mana saja. Ingat baik-baik. Tanda itu bukan secara fisik. Kalau orang Israel mengartikannya secara fisik ya terserah. Kita semua jangan mengartikan secara fisik. Kalau ada orang yang mengartikan secara fisik lalu Alkitab diikat di dahinya. Bagaimana itu? Kalau ada yang mengartikan secara fisik bagaimana sekarang handphone ada Alkitabnya? Ditempel handphone di jidat begini. Atau di tangan. Kan bukan begitu ya saudara ya. Ini jangan segala sesuatu diartikan secara fisik. Oke, nah jadi soal vaksin dan sebagainya itu hoax Bapak Ibu. Semuanya itu hoax. Jangan dipercaya. Bapak Ibu kalau mendengar sesuatu yang sensasional, diperiksa dulu kebenarannya. Hari ini sangat mengerikan. Para pembicara pengkhotbah ada yang berani bohong. Berani loh bohong. Foto yang ditampilkan itu apa, dia cerita apa. Berani bohong. Kita beruntung di zaman teknologi yang terserba terbuka ini. Sehingga Bapak Ibu, saudara sekalian semua
tidak mudah dibohongin. Karena berita apapun bisa diperiksa kebenarannya. Nanti belajar. Di internet ada beberapa website yang untuk memeriksa apakah suatu berita itu hoax atau benar. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sebelum kita akhiri sesi 1 ini, saya cuma mau ingatkan bahwa Alkitab itu harus dibaca sesuai konteksnya. Sudah beberapa kali khotbah-khotbah itu tidak ada buktinya sampai hari ini. Dahulu yang ada buku tebal itu soal barcode, hari ini sudah nggak laku. Karena sudah kadaluarsa, karena sudah tidak terbukti. Semua yang tidak terbukti faktanya pasti tidak benar. Sebab kebenaran itu sesuai dengan fakta. Dan fakta itu pasti sesuai dengan Alkitab. Sebab Alkitab itu benar. Jadi kalau ada berita atau ada khotbah atau ada apapun yang kita dengar selama ini ternyata tidak benar, jangan didengar lagi pembicara-pembicara yang kurang benar ini. Sudah biasa rupanya ngomong sembarangan. Sehingga banyak orang menjadi korban dalam hal ini. Ini benar-benar menyedihkan. Ada banyak orang yang ketakutan gara-gara itu. Wah Pak, chip sudah sampai ke BSD Pak. Sebentar lagi kita semua disuntik. Tidak ada itu Bu, Pak. Itu pameran buku. Ini kelemahan daripada sistem global internet. Hoax mudah menyebar sampai ke ujung bumi. Ajaran palsu juga mudah menyebar, berita bohong. Kejahatan mudah menyebar kemana saja. Kegelapan merajalela melalui media sosial juga. Tetapi kebenaran juga mudah sampai ke ujung bumi. Tetapi kebenaran juga bisa mempengaruhi banyak jiwa melalui internet. Seperti yang kita lakukan ini, online. Truth ID menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu kalau mau tahu kebenaran, dengarkan yang benar. Coba diperiksa apa yang kita katakan benar atau tidak. Cocokkan dengan fakta yang ada. Ya. Chip itu tidak akan bisa membuat seseorang kehilangan keselamatan. Apalagi membuat seseorang menjadi antikris. Tidak bisa. Coba Bapak Ibu berpikir sederhana. Kalau seseorang ditangkap, seorang orang percaya ditangkap, diikat, lalu disuntik chip, apakah ia menjadi antikris? Lalu tidak selamat? Kan tidak. Ia tentu tidak bersalah. Lagi pula chip itu tidak ada gunanya sama sekali. Cuma sebagai identifikasi, tidak bisa mempengaruhi pikiran, tidak bisa mempengaruhi kehendak, tidak bisa mengontrol perbuatan kita. Jangan takut dengan chip atau teknologi atau apapun bentuknya di masa depan. Karena teknologi akan mengembang begitu cepat perkembangannya. Chip yang tadinya dahulu cuman isinya 10 transistor, 100 transistor naik terus menjadi 1000 transistor, 1 juta transistor, 10 juta transistor hari ini bisa bahkan meningkat terus sampai ratusan juta transistor. Dalam satu chip yang kecil itu. Dan ukurannya akan semakin kecil. Jadi jangan heran kalau hari ini pun sudah ada chip yang bentuknya seperti kertas, lembaran. Yang cuma ditempel sebagai stiker. Jadi sudah tidak disuntik lagi. Kalau orang mau kemana-mana pakai chip, di stiker saja. Apakah itu berarti antikris? Apa bedanya dengan sekarang kita bawa handphone kemana-mana sebagai alat pembayaran? Ada chipnya juga, cuma bedanya itu di handphone ini ditempel. Sama. Hari ini kita sudah belajar kebenaran. Ini masih sesi 1. Dan ini perjanjian lama.
konteksnya diartikan secara harafiah oleh umat Israel. Yaitu dengan membuat tali sembahyang yang diikat di dahi dan diikat di tangan. Semua diartikan secara harafiah, yang di dahi berisi ayat-ayat kitab ulangan tadi, yang di tangan juga. Hal ini sempat disalahgunakan oleh orang Farisi ahli Taurat. Mereka membuat lebih besar dari biasanya supaya kelihatan istimewa di mata orang. Ini sudah dikritik oleh Tuhan Yesus sendiri. Untuk apa dibesar-besarkan? Itu fisik, itu hanya luarnya saja. Jadi hari ini tidak masalah. Fisik itu tidak masalah. Yang penting sikap hati, yang penting pikiran kita, yang penting perasaan, yang penting jiwa. Yang penting keinginan. Seluruh jiwa kita. Ingat hukum yang terutama tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap semua yang ada pada kita. Itulah hukum yang terutama. Itulah yang akan ditanya oleh Tuhan ketika Tuhan datang kembali. Itulah yang menjadi lambang tadi dengan ungkapan ikatkan itu di dahimu. Ingat, ikat itu di dahimu dan di tanganmu lakukan.